Oke, kembali lagi di channel Zain Permana. Kita bahas lanjutan dari yang kemarin ya, apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan ketika kita jatuh cinta. Ini khusus buat teman-teman yang ingin menjaga diri ya, kecuali teman-teman yang pengen mengumbar cinta, ingin memiliki orang lain dan memuaskan nafsu mencintanya ya boleh. Tapi buat teman-teman yang terutama yang eh, ingin menjaga dirinya, terus bagaimana cara mengontrol perasaannya supaya cintanya ini tetap mengundang keberkahan. Nah, ini kayaknya video ini cocok buat teman-teman ya untuk disimak. Oke. Oke, kita lanjut ngomongin cinta ini. Tapi sebelumnya saya luruskan lagi ya bahwa yang betul itu bukan jatuh cinta, karena yang tepat itu di video kemarin udah saya sempat bahas bahwa yang tepat itu adalah istilahnya ketertarikan, atau ketika kita tertarik sama orang lain ya, ketika kita punya attraction, tertarik sama orang lain, tertarik sama orang lain. Nah, kita belum sampai ke menjawab pertanyaan utamanya ya, apa yang seharusnya dilakukan. Kita belum ke situ. Di video yang lalu kita baru bahas tentang ini, bahwa ada mekanisme alamiah, yaitu kita tertarik sama orang lain, kita suka sama orang lain, kita tiba-tiba merasa bahwa asik ya dia, dan ketika disurvei memang ada 6 hal yang dipersepsi atau dianggap kita tuh tertarik karena itu, padahal sebenarnya bukan ya. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa kita tuh ngerasa kita tertarik itu karena 6 kualitas. Ada apa, kind and generous ya, dia itu skill dan smart dan macam-macam lah ya. Ada juga fun to be with dan macam-macam, ada 6. Tapi ternyata 6 itu adalah mitos, bukan karena itu. Jadi ternyata orang itu saling tertarik satu sama lain bukan karena ada kualitas-kualitas pribadinya, bukan karena guenya, bukan karena elunya, bukan karena dianya, tapi ternyata karena dekat. Jadi orang yang berada pada dimensi ruang yang sama ya, baik itu ruangnya ruang fisik ataupun ruang psikologis, cenderung lama-lama akan saling menyukai satu sama lain. Itu inti dari video kemarin. Jadi intinya mau bilang gini, bahwa kalau pengen suka sama sesuatu, ingin seneng, kalau bukan gitu, sorry. Jadi intinya gini, kalau kita berada pada satu ruang yang sama untuk beberapa waktu tertentu, maka lama-lama kita pun akan tertarik, akan jadi suka. Nah, itu mekanisme alamiahnya. Jadi kita itu suka, tertarik, atau tanda kutip jatuh cinta, itu ternyata bukan karena kualitas-kualitas tertentu, tapi karena sudah terlalu lama menempati ruang fisik dan ruang psikologis secara bersama-sama. Saya ulangi lagi ya. Jadi penyebab orang jadi suka dan jatuh cinta itu bukan karena ada kualitas fisik yang ini karakternya gue banget, ini kriteria gue banget. Bukan, ternyata bukan itu. Itu salah banget dan penelitiannya nggak bilang gitu. Penelitiannya nyanggah itu. Yang benar adalah kita akan suka ketika kita sudah cukup lama berada pada ruang fisik dan ruang psikologis bersama seseorang itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman berada di satu organisasi nih, berada di satu pergerakan dakwah lah katakanlah, terus bersama terus sama orang ini, cukup lama bersama-sama orang ini, lama-lama juga akan timbul rasa tertarik, rasa attraction, rasa suka. Jadi bukan karena kualitas orangnya, bukan karena kriteria teman-teman ke situ, atau bukan karena teman-teman sukufu dan lain-lain, enggak. Karena teman-teman berada pada ruang proksimal yang sama, ruang fisiknya sama, ruang psikologisnya sama gitu ya. Nah, makanya buat teman-teman nih, salah satu nanti tips yang saya ajukan untuk teman-teman yang lagi nyari jodoh, kok Kang aku umur 30-an nih, terus aku kayaknya udah cukup tua nih, udah cukup matang nih 20-an akhir, tapi kok belum dapat jodoh, gimana ya caranya? Ya berarti teman-teman kurang lama berada pada ruang fisik atau ruang psikologis dengan seseorang. Karena berada cukup lama pada ruang fisik atau ruang psikologis tertentu, pasti akan ada yang tertarik atau saling tertarik di situ. Itu ini akan kita bahas lebih lanjut. Tapi saya akan ngomongin spesifik sekarang di apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengalami satu fenomena yang namanya jatuh cinta, supaya tetap terjaga rasa kita ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya.
Oke, nah sekarang kita langsung aja ngomongin soal langkah-langkah ya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan ketika kita terkena virus itu, terkena jatuh cinta atau tertarik sama orang lain. Saya akan mulai bahas langkah-langkahnya dan saya akan jelaskan detail ya. Langkah pertama adalah menyadari ruang fisik dan juga ruang psikologis yang kita tempati. Ya, kita perlu menyadari ruang psikis dan ruang fisik yang kita tempati. Itu penting, kita harus sadar betul itu. Maksudnya ini gimana sih, Kang? Maksudnya seperti apa? Nah, caranya adalah dengan mengidentifikasi. Jadi, menyadari itu caranya dengan mengidentifikasi. Jadi, silahkan teman-teman cek lagi, kira-kira teman-teman itu suka menempati ruang fisiknya di mana. Contohnya gini, maksudnya gini. Ketika teman-teman bangun tidur sampai tidur lagi, cek identifikasi teman-teman beraktivitas di mana dan menempati ruang fisik di mana. Contohnya yang sederhana. Bangun tidur kan ada di kamar tuh. Nah, ruang fisiknya berarti kamar. Nah, di kamar itu teman-teman akan berinteraksi sama siapa di situ? Ruang fisiknya di kamar karena kamarnya sendirian, nggak ada siapa-siapa, ya nggak berinteraksi sama siapa-siapa. Oke, kalau nggak berinteraksi sama siapa-siapa, berarti ruang fisiknya ketika bangun tidur aman kan ya. Tapi ketika bangun tidur, kita kemudian megang handphone lalu masuk ke ruang-ruang maya. Di ruang maya itu ada fitur chat ya. Nah, kira-kira siapa yang teman-teman hubungi? Masuk ke ruang fisik, ruang maya mana lagi nih? Grup apa? Masuk ke grup apa? Masuk ke media sosial apa? Nah, berinteraksi sama siapa di situ? Nah, ketika kita berinteraksi, ada ruang namanya ruang psikologis. Dengan siapa kita berinteraksi? Kita menempati ruang psikologis yang mana? Sampai sini kebayang ya? Jadi bangun tidur, ruang fisiknya di kamar, tapi ruang psikologisnya bisa jadi nempatin yang lain. Misalkan nempatin media sosial, nempatin WhatsApp, menempati Instagram, menempati YouTube saat ini gitu. Nah, ruang psikologisnya teman-teman berinteraksi dengan siapa? Nah, ketika berinteraksi dengan siapa, nah maka cek lagi nanti siapa yang berinteraksi sama teman-teman di situ, terus cek masing-masing hubungannya. Ada yang beda apa enggak? Gitu ya. Jadi cara pertama, sadari betul ruang fisik dan ruang psikologis adalah tiap kali bangun tidur sampai tidur lagi, cek kita menempati ruang di mana aja. Ruang fisik yang kita tempati di mana aja, ruang psikologis yang kita tempati di mana aja. Terus cek nih, tiba-tiba suatu saat ada yang beda nggak? Nah, ngecek bedanya, cek video yang lalu ya. Video sebelumnya kan saya udah bilang, secara fisik, tiba-tiba ada hormon yang terproduksi adrenocorticotropics. Itu adrenal tuh ketika kita mengindra seseorang yang berinteraksi dalam ruang fisik ataupun ruang psikologis, kok jadi beda fisik kita. Tiba-tiba jantung berdebar lebih cepat, melihat dia dikit kok jadi deg-degan, ngedengar suaranya kok jadi ada yang rasa canggung dan gak enak gitu ya, kok tiba-tiba jadi gelisah gitu. Dan nah, itu udah mulai ciri-ciri bahwa oh ternyata saya punya sesuatu yang beda dengan orang-orang yang berinteraksi di ruang fisik saya. Nah, maka cara pertama adalah sadari dulu itu, lalu deteksi nih. Ketika kita berinteraksi di ruang fisik atau di ruang psikologis dengan orang lain, mulai ada yang beda nggak? Kalau mulai ada yang beda, pahami betul, sadari betul itu. Karena biasanya orang tuh nggak nyadar itu. Biasanya orang tuh tiba-tiba, loh kok aku beda ya? Ini gitu ya yang dinamakan cinta. Apakah ini yang namanya? Nah, itu harus disadari dulu. Kita harus punya kontrol dan kendali terhadap itu. Jadi nggak tiba-tiba kita bilang, loh kok aku beda sama dia ya? Kok sebelumnya aku nggak beda? Soalnya sekalinya kita mulai ada rasa yang beda, hormon adrenal ini memuncak, terproduksi, maka kita akan cenderung selalu mendekati si orang itu secara fisik. Jadi kita ingin selalu berada di ruangan yang sama atau masuk ke dalam grup chat yang sama, ingin mulai membangun percakapan. Nah, itu yang mulai diwaspadai, mulai bahaya. Maka yang pertama, sadari dulu ruang fisik dan ruang psikologis kita. Maka apa yang seharusnya dilakukan? Sadari betul ruang fisik kita dan ruang psikologis kita. Jangan sampai kita nggak punya kendali akan ruang yang membuat kita dipaksa untuk terus-menerus mendekat sama dia. Padahal seharusnya kita menjaga jarak. Gitu. Sampai sini jelas ya? Benar-benar paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar, nanti kita share lebih lanjut. Nah, ini masuk ke langkah kedua. Jadi kalau langkah pertama kita tidak mampu menyadari ruang fisik dan ruang psikologisnya, maka kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu
pastikan jaraknya itu kita punya jarak aman atau jarak normal. Maksudnya gimana, Kang? Jadi langkah kedua adalah pastikan punya jarak aman atau jarak normal. Jarak di mana? Jarak pada ruang fisik dan ruang psikologis kita. Makanya kita harus punya physical distancing, jarak fisik, dan social distancing, jarak sosial juga, atau psychological distancing, jarak psikologis tuh harus punya. Karena kita harus punya itu untuk memastikan bahwa ini itu nggak kemana-mana ya. Maksudnya gimana nih? Saya bahas lebih lanjut nih ya, yang langkah kedua ini. Maksudnya gini, ketika kita sering bersama dekat, berada dalam ruangan yang sama, kan tadi saya bilang lama-lama, mekanisme itu lama-lama kita memang akan tertarik. Jadi bukan karena dia kriteria kita banget, bukan karena kualitas dia yang bagus, bukan, atau bukan karena aku yang keren, bukan karena aku yang disukai, bukan, karena memang ruangnya sama, lama-lama kita akan cenderung tertarik. Nah, ketika rasa ketertarikan ini mulai muncul dan otomatis tarik menarik, maka yang perlu kita pastikan di langkah kedua ini adalah menjaga jarak yang sama. Jadi kalau kita berhubungan sama si A, harusnya jarak kita dengan A itu sama dengan jarak kita ke B. Maka kita cek nih di ruang fisik kita, di ruang psikologis kita, harusnya semua itu mendapat perlakuan yang sama. Kecuali orang-orang yang memang berhubungan darah sama kita. Orang-orang yang mahram istilahnya ya. Muhrimnya kita, orang-orang yang muhrim, mahrumnya kita. Nah, ini yang harus kita waspadai teman-teman, jaga jarak. Jaga jarak itu termasuk bukan cuma di ruang fisik. Bisa jadi kalau di ruang fisik kita berhijab, kita menjaga jarak. Jadi jarak saya ke si A itu sama dengan jarak saya ke si B, sama-sama 2 meter misalkan. Kan kalau fisik enak bisa diukur. Tapi hati-hati psikologis juga teman-teman. Rasa kecondongannya, rasa perhatiannya, rasa penasarannya. Kalau mulai ada yang lebih, itu yang harus dijaga. Ya, itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita kontrol. Ya, jadi langkah pertama, ruang fisik dan ruang psikologisnya harus kita punya kendali, punya kita kontrol. Kita punya kontrol atasnya. Yang langkah kedua, dari segi jarak, kita jaga jarak, pastikan kita punya kontrol terhadap jaraknya. Jangan sampai karena gagal di langkah pertama, kita akhirnya dideketin terus karena tertarik, karena attraction, karena tertarik. Jangan, kita jaga jaraknya. Ini yang harus kita pastikan betul-betul ya. Nah, termasuk juga di urusan yang masuk-masuk di ruang maya nih. Bisa jadi secara fisik kita menjaga jarak, menjaga diri. Tapi di ruang maya ya, kita nggak bisa menjaga jarak kita. Berkhalwat di ruang maya itu kan ngechat, chatnya chat private message. Jadi kita ngechat berduaan dan porsi ngechat dia lebih banyak dibanding ngechat orang lain. Itu hati-hati, itu mulai berkhalwat secara psikologis lewat ruang maya. Itu juga yang harus dijaga, teman-teman. Kita harus sadari bahwa kita harus punya jarak yang sama. Tapi Kang, gimana kalau nggak bisa? Ya kecuali kita mau serius, memang berniat untuk ke jenjang yang lebih serius. Apakah kita juga boleh ngechat secara private? Jawabannya juga enggak. Jadi kalaupun nanti serius, kita akan ada video lagi ya yang terkait ini. Kalaupun mau serius juga tetap harus menjaga jarak ini. Karena semakin dekat jarak, maka akan meningkatkan peluang setan itu untuk masuk di tengah-tengahnya. Gitu loh teman-teman. Jadi kita memang pastikan jarak kita ke A, jarak kita ke B, mau itu di ruang fisik, mau itu di ruang maya, mau itu secara psikologis. Kita harus pastikan jaraknya kita yang kendalikan. Ya, ruang sendiri kita butuh punya, maka ruang-ruang ini harus kita pastikan kita jaga. Karena tadi ingat video yang lalu bahwa yang membuat kita tertarik dan suka dan terjerumus pada rasa yang kita anggap itu ilusi cinta adalah karena dekat. Karena proximity, karena proksimal. Itu diwaspadai ya. Sampai sini memang jelas dulu ya. Langkah 1 terkait sadari ruang fisik, ruang maya dan ruang psikologis kita. Yang kedua adalah pastikan bahwa kita punya jarak yang equal, jarak yang sama di antara orang-orang yang kita berinteraksi di dalam ruang fisik, ruang maya, ruang psikologisnya. Kita punya interaksi yang equal. Jangan sampai ada yang lebih istimewa dibanding yang lain, kecuali itu muhrim, kecuali itu mahrumnya kita. 2 langkah ini mudah-mudahan jelas ya dan bisa dipahami. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan, misalkan Kang,
Kenapa sih seharusnya begitu? Emang wajib gitu? Justru enggak. Makanya saya di video awal juga tadi di awal sempat bilang bahwa ini itu seharusnya kita lakukan kalau teman-teman mau menjaga diri teman-teman, mau menjaga cintanya teman-teman. Kenapa? Karena bahkan dari definisinya pun udah salah. Jadi ketika kita merasa bahwa kita tuh ada rasa yang beda sama seseorang dan kita merasa bahwa itu cinta, itu tuh udah salah. Karena bukan jatuh cinta itu namanya, tapi attraction, ketertarikan yang dasarnya bukan karena kriteria, yang dasarnya bukan karena logika, tapi dasarnya hanya karena kita berada pada ruang fisik yang sama, lalu tergoda ruang psikologisnya, dan jadinya dekat. Jadi seolah-olah dia tuh baik, kind and generous, seolah-olah dia itu smart and skill, seolah-olah dia tuh fun to be with, padahal kita berada pada ruang fisik yang memang itu lagi, ketemu lagi gitu. Kita kan belum tahu bahwa kita bisa jadi punya ruang fisik yang berbeda, punya ruang psikologis juga yang berbeda. Kan kita belum coba ruang fisik yang lain, belum melebarkan ruang fisik kita. Makanya itulah yang menyebabkan perselingkuhan tinggi, yang menyebabkan angka perceraian juga tinggi, apalagi di Bandung sampai 4.000. Karena dia baru sadar setelah berhubungan, setelah punya hubungan, maka dia pikir, loh, aku punya ruang fisik yang baru, dan ini ada orang yang lebih asik ya, ternyata tergoda lagi dan tergoda lagi. Jadi ini tuh seharusnya bukan buat teman-teman yang memang mau mengumbar nafsu dan cintanya gitu, tapi buat teman-teman yang ingin menjaga dirinya. Karena ingat, ketika kita tertarik sama orang, tadi yang di video yang lalu saya sempat bilang bahwa ini itu memang nggak masuk akal, nggak logis, karena hanya karena dekat dan berada pada ruang fisik yang sama, kita jadi tertarik dan merasa seolah-olah itu ilusi cinta. Nah, kalau kita mendasari hubungan dengan ilusi cinta, lama-lama kita akan punya hubungan yang nggak bagus ya, jadi budak cinta, kita dibutakan oleh cinta itu. Nanti cek video yang lalu, pernah saya bahas soal budak cinta. Bisa jadi hubungannya toksik ya, beracun dan membuat kita susah buat keluar. Ada nih juga videonya beberapa soal itu. Jadi kenapa pakai kata seharusnya? Khusus buat teman-teman yang mau menjaga dirinya dan menjaga relasinya untuk berada pada relasi yang hubungan yang sehat ya. Jadi kita jaga ruang fisik kita, ruang maya kita, dan ruang psikologis kita dengan 2 langkah tadi, supaya kita aman, nyaman, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Itulah video seharusnya seperti apa ketika kita jatuh cinta gitu. Oke, sekarang saya akan coba bacakan beberapa komentar yang udah masuk di Instagram ya. Ini terima kasih banget buat teman-teman yang udah follow Instagram Zain Permana dan juga komen, terutama di video lagi, di postingan yang apa yang sebaiknya dilakukan jika jatuh cinta. Ini komentar-komentarnya saya bacain ya. Bagus-bagus nih. Yang pertama dari Tantan Belief ya. Sadari dan nikmati saja perasaan itu, lalu fokuskan perasaan cinta itu kepada hal yang semestinya kita cintai, katanya. Kalau saya suka begitu, Kang, nggak pernah membohongi perasaan. Kalau perasaan itu bisa hadir kapan aja, di mana aja, sama siapa aja. Cinta itu kan fitrah ya. Ya, cinta itu fitrah betul ketika nanti diekspresikan. Nah, ekspresi cinta yang tepat itu nanti akan saya bahas di video lain ya. Jadi kali ini memang saya mau ngasih tahu, mau nunjukin bahwa ketika kita mikir bahwa kita jatuh cinta, sebenarnya itu bukan cinta ya. Yang di video yang lalu saya pernah bahas bahwa ini itu adalah ketertarikan, attraction. Nah, kalau cinta dan ekspresi cinta nanti akan saya bahas yang tepat seperti apa. Tapi terima kasih Kang Tantan Belief ya. Dari Amira Sadiah, terima dulu rasa cinta itu, terus ngadu ke Allah. Iya, kalau rasa cinta ini benar, nah katanya gitu ya, berarti bisa bikin aku dekat sama pemilik cinta. Masya Allah, hebat ya Amira, terima kasih banyak. Betul ya, memang kalau cintanya benar pasti membuat kita akan makin dekat sama sang pemilik cinta gitu. Kalau dari Uni Risma, kadang aku suka istighfar dulu, kadang suka lupa napak kalau udah jatuh cinta, suka jadi amboy sendirian. Terus sadari kalau cinta adalah energi, betul. Terus berdialektika sama diri sendiri, berarti ngobrol sama diri sendiri. Akan diubah jadi apa energi cinta ini? Ya, berarti energi itu, cinta itu energi yang bisa kita rubah jadi sesuatu ya, jadi karir dan prestasi. Betul banget kata Teh Lidianti, istighfar, ingat Allah. Bisa jadi bahwasanya itu maksiat ya, maksudnya mungkin bisa jadi maksiat kalau kita nggak bisa ngebedain mana cinta mana nafsu ya.
Gitu. Kalau Devina terima konsekuensi sama apa yang dipilih. Kalau Ciwuwulan bilang sinkronin sama logika, Kang. Nah, logikanya tetap main ya. Gitu. Atau mungkin bisa jadi kita bahas tentang tadi ya. Kalau kita mau dapat jodoh, ingin menjemput jodoh, itu bisa nggak ya pakai tadi prinsip yang memperluas ruang-ruang fisik dan ruang psikologis kita, ruang maya kita. Itu kita bahas di video selanjutnya aja ya. Terima kasih yang udah nyimak. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan juga share ke teman-teman yang kayaknya butuh sama video ini. Jangan lupa untuk menjalankan 2 langkah kunci tadi kalau kita kebetulan lagi tertarik sama orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.